gitu. Yang ketiga adalah pendidikan kita itu udah terlampau tertinggal jauh. Kenapa saya bilang seperti ini? Saya pernah nonton video dari Hujan tanda tanya Utata. Di situ dijelaskan bahwa mereka mengambil contoh sampel Singapura ya. Jadi Singapura itu udah mengalami beberapa fase pendidikan. Karena Singapura ini kan background-nya justru mirip-mirip seperti Indonesia justru ya. Bahkan lebih kontras menurut saya itu. Menurut saya itu lebih kontras karena segala bangsa itu kumpul semua di situ jadi satu. India, Chinese, Melayu, apalagi banyak deh pokoknya di situ. Akhirnya kalau kita ke Singapura kan justru malah nggak cuma bahasa Inggris, bahasa keseharian, bahasa Melayu, bahkan pakai bahasa Indonesia juga kadang-kadang ada orang ngerti gitu. Nah, jadi Singapura itu udah bisa melewati fase-fase mempersatukan semua kultur, semua background, semua perbedaan bangsa tersebut menjadi satu visi. Dan itu dilalui berapa tahun ya? Kalau hitungan saya yang nggak salah itu 60 tahunan. Itu dijalani oleh negara Singapura 60 tahunan. Nah, di mana posisi kita dibandingkan dengan perjalanan fase-fase pendidikan Singapura? Kita itu mungkin masih di awal-awal. Kenapa saya bilang ini? Kemarin Menteri Pendidikan kita, Mas Nadiem Makarim, mencanangkan 5, ya tolong koreksi kalau ini salah ya, 5 pilar, 5 pilar, apa sih istilahnya? Pokoknya visi pendidikan lah. Itu yang berkaitan tentang Pancasila. Karakter Pancasila, 5 itu, 5 karakter Pancasila. Yang harusnya menurut saya itu justru harusnya sudah dicanangkan sejak lama banget gitu, sejak dulu gitu. Jadi kita tuh dari dulu sampai sekarang itu belum begitu jelas tuh arah pendidikan kita kemana. Baru sekarang nih jelasnya. Tujuannya kita untuk mencetak generasi bangsa yang berkarakter Pancasialis. Mungkin dulu ada sih, cuman kayaknya masih wacana gitu, belum begitu breakdown lebih jelas ada apa aja gitu. Dan tahap-tahapnya apa gitu. Apa sih namanya? Bukan misi ya, apa namanya? Cara untuk mendapatkan tujuan seperti itu. Kalau sekarang kan jelas ya, ada POP, program organisasi penggerak, ada mereka belajar untuk SD sampai lanjut lagi ya, ada Merdeka Belajar, ada Kampus Merdeka, ada guru penggerak. Itu buat saya itu semua seperti motor yang bergerak di kayak mesin gitu. Itu suatu saat kalau saya itu terus menerus digerakkan, terus menerus di enhance gitu ya. Menurut saya dampaknya akan sangat besar sih. Negara kita tuh negara besar ya. Jadi saya yakin sih apa yang sudah menteri kita saat ini canangkan, yang begitu kontroversi, yang begitu revolusioner, itu udah pas banget jalurnya. Buat nyalip negara-negara tetangga kita yang udah mulai maju, supaya bisa sejajar dengan mereka. Itu jalurnya udah pas. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Saya pernah ikut seminar yang diadakan oleh CEO dari Alfamart. Wah, jadi ucap merek nih. Alfa ya pokoknya. Di situ dia mengeluh karena nggak ada hubungan yang pas antara lulusan yang dicetak negara kita Indonesia dengan karyawan atau pegawai yang
ingin mereka rekrut gitu. Nggak sesuai. Jadi requirement-nya nggak pas. Jadi pengangguran sebenarnya bisa banyak itu bukan karena kurangnya lapangan pekerjaan. Itu yang ada di pikiran saya waktu itu. Jadi mereka itu ada, lowongan pekerjaan tuh ada. Tapi nggak mungkin dong lowongan pekerjaan ada, pengusaha, perusahaan menerima pegawai yang random aja gitu, nggak mungkin. Karena mereka punya kualifikasinya. Sedangkan kualifikasinya nggak pas. Nah, mudah-mudahan ini juga didengar oleh para ini ya. Di sini saya posisinya bukan mendukung pengusaha, bukan juga mendukung dalam tanda kutip para buruh, pegawai, karyawan. Di sini saya di tengah-tengah. Saya memberi pengertian pemahaman bahwa gak heran kalau kondisi Indonesia seperti ini. Ini tanggung jawab saya sebenarnya sebagai pendidik. Karena ini sangat berkaitan sama pendidikan. Bagaimana saya bisa membantu di masa depan nanti mencetak generasi-generasi yang relevan dengan masa depan. Yang apa yang dibutuhkan di masa depan itu sesuai kemampuannya yang ada, kompetensinya yang ada pada siswa-siswa saya nanti. Karena jangan sampai seperti sekarang. Jangan sampai pengangguran meningkat di saat lapangan pekerjaan juga semakin meningkat. Nggak ketemu titik temunya gitu. Ya, jadi pendidikan kita tuh udah terlampau tinggal jauh. Karena posisi kita itu masih di awal-awal dibandingkan dengan fase-fase pendidikan yang ada di Singapura. Singapura saat ini udah mulai fokus pada nilai-nilai yang relevan dalam anak didiknya supaya dia bisa survive nanti di masa depan. Kalau kita di mana? Kalau kita mengacu pada penentuan 5 karakter Pancasila tadi, ya berarti secara sederhana kita masih di fase-fase awal. Tapi kalau saya perhatikan secara teknis sih, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu udah kayaknya ekstra kerja keras banget sih. Udah buat banyak program yang sebenarnya mereka nggak bisa berjalan sendiri. Kita harus bergerak sih. Nggak cuman pemerintah, tanggung jawab pemerintah, tapi ini tanggung jawab kita sebagai para pendidik dimanapun kita berada. Mau di daerah, mau di kota, di luar negeri. Gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa kebut sih, kita bisa kejar ketertinggalan kita ini. Kita bisa buat negara kita sejajar dengan negara-negara maju. Kita bisa buat roket sendiri seperti SpaceX, Falcon 9. Bayangin bisa bikin roket terbang mengantarkan awaknya ke ruang angkasa dan roket itu kembali lagi ke bumi, jadi nggak terbuang. Gila itu. Yuk, Indonesia pasti bisa. Saya percaya anak didik saya, siapapun kalian, pasti bisa seperti itu. Percaya sama diri kalian. Kita tuh udah didukung sama sistem yang udah seperti ini. Kementerian udah di jalur yang pas, guru-guru tinggal ikut mendukung, bergerak. Semua orang tua, masyarakat. Wah, kadang saya juga suka ngiri sih. Kadang kayak kalau lahir, tapi nggak bisa sih kayak gitu. Kalau saya jadi anak-anak di umuran belasan tahun sekarang itu udah ngerasa bersyukur banget karena saya yakin kalau ini terus-menerus dilanjutkan sih, wah kalian akan jadi manusia yang hebat nanti. Karena sistemnya udah mengkatalisasi kalian gitu, memperlancar kalian supaya
kalian bisa menjadi pribadi yang kompeten di masa depan. Selamat